Ya, ada pertanyaan bagaimana hukum disuntik sedangkan kita sedang berpuasa. Ya, jawabannya sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks fikih ada namanya litaqwa dan litadawa. Apa itu litaqwa? Litaqwa itu mengambil kekuatan. Kalau litadawa adalah mengambil kesembuhan dari pengobatan. Jadi ada mengambil kekuatan, ada mengambil pengobatan. Disuntik jelas terang benderang tujuannya adalah untuk pengobatan. Maka karena sifatnya pengobatan, tujuannya pengobatan, maka disuntik walaupun ada zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tetap tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tujuannya bukan litaqwa untuk menguatkan tubuh kita, tetapi tujuannya litadawa, yaitu untuk menyembuhkan dari sakit yang sedang kita idap. Maka disuntik hukumnya mubah atau boleh ketika sedang berpuasa. Jadi jangan ragu, jika memang kita sakit, datang ke dokter dan dokter harus mengambil tindakan suntikan, silahkan suntik saja. Tidak akan membatalkan saum karena tujuannya litadawa, pengobatan, bukan litaqwa. Itu saja barangkali. Apa hukum diinfus ketika saum? Sahabat sekalian, tadi bahwa ada litadawa, ada litaqwa. Maka mohon maaf, infus masuknya litaqwa. Kenapa? Karena infus itu sejatinya bukan obat, tapi makanan, ya, nutrisi yang dicairkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita lewat jarum infus, maka tidak bisa tidak itu termasuk litaqwa untuk menguatkan. Karena namanya makanan, namanya nutrisi, vitamin, suplemen dan lain sebagainya, maka itu menguatkan diri kita. Maka maqasidus syariah dari saum, tujuan syariat adanya saum adalah supaya kita ya letih gitu ya, supaya kita merasakan orang lapar, supaya kita merasakan orang yang letih, supaya merasakan orang yang kekurangan. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena diinfus. Infus kan memasukkan nutrisi makanan dalam bentuk cairan ke dalam tubuh kita. Maka jika kita ke rumah sakit dan ternyata penanganannya bukan hanya disuntik tapi harus dirawat dan harus melalui infus, maka tidak bisa tidak kita harus membatalkan puasa kita dan gantilah dengan saum nanti di bulan Syawal sebagaimana di surah Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jika kalian batal saum, maka digantilah dengan, jika kalian sakit dan batal saum, maka digantilah dengan saum di hari yang lain. Jadi sekali lagi, diinfus itu litaqwa, mengasupkan atau memberi asupan kepada tubuh kekuatan, maka hukumnya membatalkan saum. Beda dengan disuntik, itu litadawa karena memasukkan obat, itu tidak membatalkan saum. Kesimpulannya, diinfus membatalkan saum. Bagaimana hukum donor darah dalam keadaan kita sedang berpuasa? Sahabat sekalian, donor darah artinya darah kita diambil ya untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Maka di dalam konsep fikih jelas ini bukan litaqwa karena tidak memasukkan sesuatu, malah mengeluarkan sesuatu. Sedangkan maksud syariat dari saum itu supaya tadi kita merasakan letih, merasakan lapar, maka mengeluarkan darah kita itu tidak membatalkan saum. Kenapa tidak membatalkan saum? Karena kita mengeluarkan darah. Nanti yang membatalkan saum itu adalah jika kita ditransfusi darah. Kita menerima darah, asupan darah dari orang lain. Itu membatalkan saum. Kenapa? Itu litaqwa. Tapi kalau kita menyumbangkan darah, diambil darah donor darah, itu tidak membatalkan saum karena masih tetap dalam koridor maqasidus syariah bahwa saum itu supaya kita letih, merasakan lapar, merasakan sabar dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, donor darah tidak membatalkan saum. Bagaimana hukum kita ditransfusi darah dalam kondisi saum? Sahabat sekalian, kita lagi saum.
ternyata ya ada insiden lah, misalnya kita harus mendapatkan asupan darah karena kekurangan darah, atau tadi ada luka yang keluar darah. Maka ketika kondisi saum kita ditransfusi darah, para ulama muassirin, ulama-ulama kontemporer mengatakan itu membatalkan saum. Kenapa membatalkan saum? Karena dengan asupan, dengan suntikan darah dari orang lain ke tubuh kita, maka tubuh kita jadi tambah segar, tubuh kita tambah prima, maka otomatis tadi maqasidus syariah, maksud disyariatkannya saum supaya kita merasakan lapar, merasakan letih dan lain sebagainya, itu jadi tidak ada. Maka jika sahabat suatu ketika dikondisikan untuk ada asupan transfusi darah, maka batalkan saja saum dan diganti dengan saum di hari yang lain, yaitu di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya, sebagaimana di Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jika kalian sakit dan tidak saum, maka digantilah saumnya di hari yang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita ditransfusi darah, maka otomatis saum kita batal dan diqadha saja. Bagaimana hukum menggosok gigi ketika dalam kondisi berpuasa? Sahabat yang dirahmati Allah, menggosok gigi, kenapa banyak orang ya beralibi itu membatalkan saum? Karena mungkin memasukkan cairan pasta gigi, memasukkan ada berkumur dengan air. Maka saya sampaikan, menggosok gigi ketika saum tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu masih ada, walaupun masuk ke jauh, artinya ke lubang, tapi itu tidak tembus sampai ke perut. Itu hanya berkumur di sekitar mulut saja. Maka itu tidak membatalkan saum. Ini jelas hadisnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab suatu ketika datang kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, tadi aku mencium istriku, sedangkan aku sedang saum." Rasul dengan retoris bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur sedang berpuasa, apakah membatalkan saum?" "Tidak ya Rasul, kalau hanya berkumur." Nah, mencium istrimu juga itu ya diilustrasikan hanya sekedar berkumur aja gitu. Yang penting tidak ada tindak lanjut. Maka berangkat dari situ ya, ada dua hukum dari riwayat ini. Yang pertama, hukum boleh berkumur ya, artinya sikat gigi dan lain sebagainya. Yang nomor kedua, sekedar hanya mencium istri karena mau berangkat kerja misalnya, ya hanya cium kasih sayang bukan cium dorongan seksualitas, maka itu tidak membatalkan saum. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.